Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hikmah II terletak di Desa Benda, Kecamatan Sirampok, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tepatnya 7 km dari kota Bumi Ayu, menempati areal tanah seluas 12 hektar yang berada di ketinggian 200 km dari permukaan laut, yakni berada di bawah kaki Gunung Slamet. Pondok Pesantren Al-Hikmah II berdiri sejak 1 abad yang lalu, yakni pada tahun 1911 yang didirikan oleh Kiai Haji Holil bin Mahali dan Kiai Haji Suhaimi bin Abdul Ghani. Semasa kepemimpinan Kiai Haji Holil bin Mahali dan Kiai Haji Suhaimi bin Abdul Ghani, Pondok Pesantren Al-Hikmah mengalami banyak sekali pasang surut akibat campur tangan pada masa penjajahan. Sepeninggal Kiai Haji Holil dan Kiai Haji Suhaimi, estafet kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah II dilanjutkan oleh Kiai Haji Masuri di bawah kepemimpinan Abah Yai. Sapaan akrab Kiai Haji Masuri oleh santri dan masyarakat sekitar, Al-Hikmah berkembang pesat, ditandai dengan berdirinya lembaga pendidikan formal dari tingkat kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang terdiri dari TK, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, dan MA. Kemudian 3 pendidikan tinggi, yaitu Pendidikan Tinggi Pesantren atau Ma'had Alif, Sekolah Tinggi Agama Islam, dan Akademi Keperawatan. Pada tanggal 20 November 2011, Kiai Haji Masuri Abdul Muni berpulang ke rahmatullah. Ketika beliau sedang melaksanakan ibadah haji, beliau dimakamkan di Baqi Madinah bersama dengan para sahabat dan syuhada. Kini kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah II dipimpin oleh putra-putri Kiai Haji Masuri, yaitu Kiai Haji Solahuddin Masuri sebagai Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikmah II, Kiai Haji Muhlas Hasim, Kiai Haji Izzuddin Masuri, Kiai Haji Najib Afandi, Kiai Haji Nizamuddin Masuri, dan Nyai Hajah Wiwih Musdalifah, dan jajaran Dewan Pembina beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hikmah II. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Sekarang aku akan menceritakan SMA Al-Hikmah. SMA Al-Hikmah didirikan pada tahun 1987, merupakan lembaga pendidikan formal di bawah naungan Pondok Pesantren Al-Hikmah II yang memiliki komitmen untuk tetap fokus pada pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, tanpa melupakan atau mengesampingkan pendidikan agama. SMA Al-Hikmah, sekolah formal berbasis keagamaan yang selalu menanamkan butir-butir agama di setiap ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh guru-guru yang berkompeten dalam bidangnya, yang penuh keikhlasan dalam pengajarannya. Dan inilah sekilas kisahku di SMA Al-Hikmah tercinta.
Namaku Winda, dan aku adalah seorang santri Pondok Pesantren Al-Hikmah 2. Tepatnya, aku bersekolah di SMA Al-Hikmah. Sebelumnya, tak pernah terlintas di benakku untuk tinggal di pondok pesantren. Pikirku, aku ingin bebas seperti mereka-mereka pada umumnya. Sedangkan di pondok, sangat banyak sekali peraturan yang harus aku patuhi. Akan tetapi, setelah aku di sini, aku sadar bahwa inilah jalan hidupku. Inilah lingkungan yang sebenarnya, yang terasa tentram, nyaman, memandang bumi yang penuh hikmah ini. Di pondok pesantren, banyak sekali pelajaran yang aku dapatkan tentang kedisiplinan, kesabaran, dan arti sebuah persahabatan. Pesantrenku tidak hanya disibukkan dengan mengaji, tapi juga bersekolah. Jadi, bukan hanya ilmu agama saja yang aku dapatkan, tapi ilmu umum dan keterampilan aku pelajari di SMA Al-Hikmah. Sehingga hal itu tidak membuatku jenuh. Aku merasa nyaman dan betah untuk tinggal berlama-lama di pondok pesantren. Suatu malam, aku gelisah tidak bisa tidur. Mungkin aku belum terbiasa tidur dengan orang-orang yang belum aku kenal. Di situ aku merasa kesepian. Aku memutuskan untuk keluar untuk mencari tempat yang membuatku lebih tenang. Dialah Nadira. Seseorang yang baru aku kenal, namun dia begitu peduli denganku. Melihat aku tidak ada di kamar, ternyata dia langsung mencariku dan menemukanku sedang duduk sendirian. Dia menghampiriku dan bertanya, "Win, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih banget?" Iya, aku lagi sedih nih. Aku merasa kesepian. Aku masih belum terbiasa dengan suasana seperti ini. Ku ceritakan semua keluh kesahku kepada Nadira, dan dia begitu peduli dengan kesedihanku, sehingga aku merasa nyaman dengan kehadiran Nadira. Nadira memberiku banyak nasihat dan motivasi, sehingga aku merasa terbangun dan bangkit dari kesedihan ini. Dan disitulah awal mula persahabatan antara aku dan Nadira. Aktivitasku dimulai dari matahari terbit, di mana aku harus bangun lebih pagi agar tidak berlama-lama untuk mengantri mandi. Kadang aku harus berebut kamar mandi dengan temanku, sampai-sampai aku harus beradu mulut dengan mereka. Tapi di situ aku selalu mengalah, karena aku pikir disitulah aku belajar tentang kesabaran. Apa? 2 jam beli.
Sahabatku, inti dari semua ini adalah dengar, teman, tak peduli seberapa terpuruknya kalian, seberapa buruk permasalahan yang kalian hadapi, semua ada jalan. Semua kisah ini adalah intisar dari kehidupan umumnya kita. Maka jangan kau lupakan. Ingat, saat semua masalah datang karena telatnya weselan, tugas kebanyakan, ngaji nggak hatam-hatam, dites baca Quran, hasilnya nggak sesuai. Ingat semua masalah itu dan masalah yang lain. Saat keterpurukanmu dalam puncaknya, kau harus ingat orang yang memegang pundakmu dan berkata, sahabat, kau pasti tabah. Dan jangan lupa teman, semua kisah ini dimana kita belajar kesabaran dari antrian, belajar menahan dari godaan, belajar taat atas semua keadaan. Inilah kisah kita yang telah membentuk adanya kita. Dan jangan lupa untuk adik-adik kelasku, pesan kisah ini adalah bahwa semua ini kalian akan merasakan. Tapi aku ingin satu kisahku, dan ini harus selalu kalian pertahankan. Jaga teman kalian, adik kelas kalian, hibur mereka saat dalam keterpurukan. Tebarkan senyum menawan di setiap keadaan. Dan ingat, jangan takut jadi orang bodoh karena pintar dari Allah, tapi takutlah jadi malas, karena saat kalian malas, kalian telah kufur terhadap nikmatnya. Terima kasih sahabatku dan adik-adikku. Doakanlah kami, maka kami akan selalu mendoakan. Selamat dan sukses. Selamat dan sukses Hafatul Todi. Selamat dan sukses. Selamat Semoga sukses. 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 dan sukses Hafatul Todi. Hafatul Todi. Hafatul Todi. Hikmah Dua Benda Angkatan 28 tahun 2018. Semoga bermanfaat dan selalu mendapatkan keberkahan hidup. Amin. Sukses dan selamat dan semoga diridhoi Allah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini merupakan angkatan yang hebat dan sekali lagi sukses, semoga bisa bermanfaat dunia wal akhirat. Selamat dan sukses Hafatul di SMA Al-Hikmah Angkatan 28 tahun 2018. Kalian tergemas. Selamat dan sukses untuk Hafatul Todi, khususnya untuk kelas 12 SMA Al-Hikmah juga ada ya. Oh, selamat dan sukses Hafatul Todi SMA Al-Hikmah Angkatan 28 tahun 2018. Ya, semoga sukses selalu, jaya dan good luck. Siswa SMA 5 Angkatan 28 tahun 2019. Sukses selalu. Ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk HT tahun 2018. Malhik, mantap. Semahik jaya. Semahik jos gandos. Malhik, mantap jiwa. Semahik memang beda. Semahik selera. He took me back to East Atlanta, na na na. Cinta. Bahagia. Something about his manners. Havana, no. He didn't walk up with that how you doing when he came in. He said there's a lot of girls I can do it, but I can't be that. So I'm forever in a minute. Minta dua kata buat Hafatul Todi. Baik, terbaik. I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling
Ismail terhebat, Ismail terunik. Tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city in a broke down car. 4 years no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. Pull the sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older. سبيل الدموع سبيل yang kita capai hari ini memang belum ada apa-apanya. Kalau kita bandingkan dengan yang lihat bandingannya, bin nisbah ila aulina, kalau kita bandingkan dengan sekitar kita mungkin kita sudah dapat capaian yang bagus, tapi kalau dibanding dengan yang lain itu belum ada apa-apa. Sama dengan kita ini semuanya begitu, maka kita tidak boleh puas dalam satu capaian. Apapun yang kita capai itu tidak ada apa-apanya, masih ada yang lebih besar lagi, yaitu jihadun nafs, memerangi diri sendiri, memerangi ego diri sendiri, memerangi kesombongan, memerangi kecongkaan, memerangi hawa nafsu, memerangi dan lain sebagainya. Nah, semua itu menuju satu akhlak an-nubuwah, akhlak kenabian, bagaimana menghadapi, menghormati seseorang, bagaimana bergaul dengan orang kecil, bagaimana bergaul dengan orang besar, bagaimana bergaul dengan orang tua. Itu sejatinya apa yang teragung kita manakala kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala qalbin salim, dengan hati yang selamat. كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح. فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. تبختر ترجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح. ليطوى زمان بائس شحيح. سبيل الدموع سبيل مريح. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح. يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح.